Halo, selamat pagi, semangat pagi untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya tentunya ya. Baik, perkenalkan saya Dr. Kevin Leonardo. Pada hari ini kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani untuk membahas topik yang menarik nih Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, yaitu topik tentang penyakit jantung. Di sini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di ruangan seorang ahli dan expert di bidangnya, tentu juga guru saya nih tiap ada kelas kedokteran. Sudah hadir bersama kita Dr. Ignatius Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dokter spesialis jantung pembuluh darah konsultan di Eka Hospital BSD, konsultan kardiologi intervensi dan konsultan aritmia. Kita sapa dulu mungkin ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Dr. Jansen. Selamat pagi, Dr. Pagi. Kevin. Apa kabar dokter? Kabar baik. Kabar Gimana Kevin baik. kabarnya? Sehat juga dokter. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu nih disclaimer, kami berdua sudah di swab RT-PCR ya dok sebelumnya Yes. ya, dan kita negatif mengingat kasusnya lagi naik lagi ya dok ya. Betul Di sekali. Indonesia, di Jakarta. Oke, dan mungkin slogannya yang cocok ini kalau era-era sekarang ya kita harus stay positive on mindset ya dok, dan tested negatif on swab test ya dok ya. Tentu saja. Oke, baik nih dok. Menarik hari ini kita mau bahas topik tentang penyakit jantung. Penyakit jantung bagi masyarakat awam selalu terkesan menyeramkan sebenarnya. Intermezzo di awal nih, pengen tahu sebenarnya. Kalau dari dokter Jansen sendiri, kenapa tertarik untuk menekuni bidang jantung ini dok? Mungkin ada pengalaman yang berkesan atau yang menarik untuk di-share ke kita semua. Dan karena setahu saya dokter sempat melayani di bagian timur dari Indonesia di Asmat, Papua ya dok ya? Ya, betul sekali Dr. Kevin. Jadi ya sejak saya ngambil sekolah kedokteran, ya kebetulan saya sekolah di UI, memang saya tertarik dengan penyakit jantung ya. Baik. Ilmu penyakit jantung. Kenapa ya? Karena memang melihat pertama masyarakat ini penyakit ini mulai bergeser. Kalau dulu mungkin kita kenal lebih banyak penyakit infeksi kayak TBC, infeksi paru-paru dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini ya penyakit jantung itu merupakan penyakit dan merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Tidak hanya untuk negara-negara maju, tapi juga negara-negara berkembang. Oke. Ya, di negara-negara kita ini tidak mengenal apakah dia orang kaya ataukah dia memang orang biasa-biasa saja, tapi penyakit jantung itu bisa mampir. Dan dokter jantung itu di kita, di Indonesia ini masih sangat sedikit. Ya, masih sangat sedikit, jadi memang sangat butuh banyak sekali. Tadi sedikit disinggung, memang betul, memang saya ada 2 tahun waktu itu pelayanan di PTT ya, setelah kita dokter umum, melayani sebagai dokter puskesmas di Asmat. Papua, jadi kalau ya Papua ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belum pernah ke Asmat, mungkin saya kasih gambaran ya. Asmat itu sebuah kabupaten baru pecahan dari Merauke. Ya. Tapi dia itu di daerah, kalau di Pulau Papua itu dia di perutnya, perut burung. Oke. Kalau di ujung kita ngena Merauke, kemudian tengah-tengah itu adalah Timika, maka dia di antara Merauke sama Timika itu ada Asmatnya, itu di rawa-rawa. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Asmat, itu artinya kita tinggal di rawa-rawa. Kita tidak menginjak, kita sebut kita tidak menginjak bumi ya. Jadi kita melayang-layang. Kenapa? Karena rumahnya, jalannya, jembatannya yang kita sebut lapangan itu semuanya di atas papan. Jadi kita di atas papan, jalan di atas papan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi karena kita tinggal di rawa, jadi semua kebutuhan fasilitas air kita menggunakan air hujan. Ditampung dulu dong. Iya, jadi air hujan kita tampung, kita minum dari air hujan, kita mandi dari air hujan, kita masak semua dari air hujan. Dr. Kevin pernah mandi pakai air hujan? Belum pernah di Pernah ya? Coba sekali-sekali. Kalau mandi pakai air hujan, pakai sabun itu rasanya nggak pernah bersih. Oh gitu ya dok Karena ya? licin, nggak bisa bersih-bersih gitu. Ya, itu uniknya. Dan kita nggak kenal namanya apalagi handphone ya. Dulu cuma kita punya handphone satelit doang yang hanya orang-orang pejabat-pejabat yang bisa menggunakan. Sedangkan kita nggak punya fasilitas lain. Oke. Jadi dibayangkan kan bagaimana masyarakat di Papua itu sebenarnya masih banyak butuh untuk dilayani gitu ya. Betul. Dan
inilah keindahan Indonesia ya, maksudnya Iya. ada yang daerah-daerah yang mungkin kita nggak pernah kenal sama sekali, tetapi ternyata merupakan bagian dari negara kita. Betul, Gitu sih. harus lebih dieksplor lagi Betul ya sekali, Dok ya. Kevin. Itu sekedar kepikiran aja kalau sangat tergantung dengan hujan lalu musim kemarau gimana itu ya Kalau Dok musim ya? kemarau pasti penyakitnya adalah diare paling banyak. Karena masyarakatnya yang tidak punya alat tampung Ya. atau alat tampung yang terbatas, ya mereka pasti akan menggunakan air rawa yang mereka endapkan terlebih dahulu, kemudian mereka masak dari situ. Dan minum dari situ Iya. ya bisa dibayangkan memang nggak higienis ya Jadi Dok kalau ya. kalau posyandu kerjaan saya apa? Kita bagiin bubur kacang hijau, kemudian kita bagiin potongan-potongan sabun ke anak-anak kecil tuh, dijajarin di pinggir rawa semua, mandi rame-rame, kita suruh mandi semuanya. Ya. Terus kita bagiin obat cacing, iya, terus iya. bilang, Dek, besok dihitungin ya cacing yang keluar berapa biji. Berapa gitu. banyak? Jadi sebagai pencegahannya ya Iya, Dok ya. betul sekali. Oke. Dan itu Dokter Jansen 2 tahun Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pengabdian di sana. Luar biasa. Oke Dok. Kita moving on ke topiknya nih sekarang. Penyakit jantung buat masyarakat awam ya Dok ya. Itu seringkali terdengar menyeramkan dan selalu related dengan penyakit jantung koroner. Lalu orang-orang bilang nanti dipasang ring. Kemudian ada operasi bypass. Padahal kan lebih luas dari itu sebenarnya ya Dok. Nah, kita juga mengenal salah satu penyakit jantung yang mungkin Bapak Ibu rekan-rekan pernah tahu adalah aritmia. Nah, dari Dokter Jansen mungkin bisa dijelaskan Dok, sebenarnya apa sih aritmia itu dan bedanya apa Dok dengan penyakit koroner? Oke, Dokter Kevin. Jadi jantung itu adalah organ ya, mungkin salah satu organ yang paling penting di tubuh kita ya. Ya besarnya sebesar kepala nih ya. Kalau misalnya paru-paru ada 2, ginjal ada 2, ya, mata ada 2, telinga ada 2. Tapi kalau jantung cuma 1. Cuma 1. Betul ya. Nah, kita banyak mengenal jantung itu penyakit jantung koroner, artinya penyumbatan pembuluh darah jantung. Tetapi ternyata yang ada di jantung bukan hanya pembuluh darah saja. Iya, oke. Ya, yang ada di jantung itu ada otot jantung, jadi ada penyakit pada otot jantung juga ada, yang kita kenal sebagai kardiomiopati. Entah dia hipertrofik penebalan atau dilated kardiomiopati di mana jantungnya membengkak. Oke. Ya, oke. Kita juga mengenal adanya penyakit jantung katup. Katupnya. Ya, penyakit jantung katup itu katup jantung ada 4 ya, semuanya bisa Bermasalah, ada ya. bermasalah ya. Apakah dia bocor ya karena tidak rapat atau dia justru karena kaku ya sehingga dia katupnya tidak bisa membuka dengan lebih baik. Nah, itu juga ada. Nah, ada yang namanya penyakit aritmia atau penyakit irama jantung. Oke. Ya, gangguan listrik jantung ya. Kalau kita sebut mungkin kalau saluran pembuluh darah itu adalah kayak pumpnya jantung Oke. ya. Paham. Ya, kalau misalnya aritmia itu yang masalah di PLN-nya. Saya sudah jelasin ke pasien seperti itu ya. Jadi yang masalah tuh di instalasi listriknya. Jadi ada Oke. konslet di situ, Dokter Kevin. Nah, konslet bahasa Iya, awamnya ya. Bapak yang Ibu, ya. menyebabkan Oke. jadi keluhan pasien aritmia dan timbul dan harus datang ke dokter jantung seperti itu. Oke, masih cukup hangat di ingatan kita nih, Dokter Jansen. Bapak Ibu sekalian mungkin juga tahu beritanya bahwa ada seorang pemain bola nih karena lagi perhelatan Euro. Yes. Jadi itu di pertandingan Denmark versus Finland ya, Dok ya. Betul. Seorang pemain bola profesional, atlet laki-laki usia 29 tahun, Christian Eriksen itu tiba-tiba kolaps di lapangan, Dok, ketika bertanding. Nah, ini dari sisi medis mungkin Dokter Jansen ada pendapat kira-kira itu kan istilahnya cardiac arrest gitu ya Dok ya, henti jantung. Tapi orang awam juga itu serangan jantung atau henti jantung beda atau enggak sih Dok dari istilahnya? Dan kira-kira ini kasus apa Dok? Bisa related dengan topik yang akan kita angkat hari ini enggak, yaitu aritmia? Oke, menarik sekali ya. Jadi yang dialami oleh Christian Eriksen itu adalah henti jantung. Henti jantung ya Iya, Dok? jadi Baik. henti jantung itu berbeda dengan serangan jantung. Oke. Ya, kalau orang awam mungkin kenal dengan serangan jantung akibat dari penyumbatan pembuluh darah jantung, sehingga menyebabkan pasiennya nyeri dada hebat, sesak nafas, dan lain sebagainya. Tapi yang dinamakan dengan henti jantung itu adalah jantung berhenti untuk berfungsi. Oke. Ya, yang tadinya dia bisa berfungsi mengantarkan darah ke seluruh organ tubuh, ya, itu tiba-tiba berhenti. Karena apa? Jadi dia tidak memompa lagi jantungnya. Nah, karena penyakit-penyakit, ya, penyakit yang bisa menyebabkan ini selain dari penyumbatan pembuluh darah jantung, ada yang kita kenal sebagai gangguan irama Gangguan atau irama. aritmia yang berbahaya sehingga jantung tiba-tiba tidak bisa memompakan darah. Nah, yang fatal akibatnya otak kita itu cuma punya waktu 6 menit
Oh, oke. Ya, jadi kalau jantung kita berhenti berdenyut lebih dari 6 menit, maka otak kita akan mati Nggak atau tidak terselamatkan bisa ya, Dok, tidak ya? selamatkan lagi. Ya. Maka itu pentingnya bagaimana hebatnya kaptennya itu yang tiba-tiba melakukan CPR, Betul. ya pertolongan pertama memberikan pijat jantung itu yang menyelamatkan nyawanya Erikson. Erikson ya, Dok ya. Nah, jadi sekali lagi henti jantung bukan serangan jantung. Nah, penelitian menunjukkan kalau henti jantung dialami oleh pasien atau orang-orang di atas 35 tahun memang iya penyebab utamanya adalah penyakit jantung koroner atau penyumbatan karena serangan jantung sehingga menyebabkan aliran darah ke jantung tersumbat tiba-tiba dan jantung berhenti. Tetapi kalau usianya muda seperti Erikson 29 tahun, Betul, Dok. gagah, sehat, Tidak ada yang nyangka ya, Dok, tidak ada yang sebenarnya. nyangka. Nah, Iya. itu sebagian besar adalah penyakit gangguan aritmia. Oke. Nah, bukan karena serangan jantung akibat penyumbatan, itu yang harus dibedakan. Jadi pada pasien-pasien muda di bawah 35 tahun yang mungkin kita tahu meninggal mendadak, mungkin sebagian besar bukan karena serangan jantung karena penyumbatan, tetapi henti jantung akibat penyakit aritmia. Seperti itu, Dr. Oke, Kevin. jadi beda ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, henti jantung dengan serangan jantung, dan henti jantung ini penyebabnya bisa banyak. Spesifik tadi Dr. Jansen sudah mention aritmia. Nah, ini mitos atau fakta nih, Dok? Mungkin masyarakat awam banyak yang bertanya dan pengen tahu bahwa kenapa pada usia 29 tahun dia baru muncul. Apakah ada faktor resiko tertentu atau ada pencetus tertentu sehingga penyakit aritmia atau gangguan irama jantung ini baru muncul di Christian Erikson nih, contoh kita yang paling nyata. Itu kira-kira gimana, Dok? Adakah faktor resiko tertentu atau pemicunya? Oke, penyakit aritmia itu adalah sebagian besar memang adalah penyakit yang kita bawa ya, penyakit bawaan. Oh, berarti walaupun keturunan ya, baik, walaupun Dok. tidak selalu keturunan. Ya, jadi ada beberapa sebagian besar memang penyakit bawaan ya, walaupun sekali lagi tidak sebagian besar keturunan. Tetapi penyakit jantung aritmia atau jantung aritmia yang berbahaya, yang aritmia yang maligna itu memang sebagian besar adalah keturunan juga. Maka kalau misalnya di antara keluarga kita ada yang riwayat meninggal mendadak di usia muda tanpa ada riwayat yang jelas penyakit yang lainnya, kita harus curiga jangan-jangan ada gangguan irama jantung yang berbahaya sehingga menyebabkan henti jantung. Nah, intinya pasien-pasien seperti ini mereka sudah punya ada bakatnya, ada kondisinya. Nah, itu yang menjadi pencetusnya itu adalah biasanya, jadi memang ada pencetusnya biasa. Pencetusnya itu kalau di Erikson ini karena, ya itu tadi karena olahraga yang kompetitif. Ya, maka kita bisa lihat di berita dan banyak juga diberitakan banyak sekali sebenarnya olahragawan atau atlet-atlet yang henti jantung dan meninggal mendadak di lapangan. Yang baseball juga ada, pebasket juga ada, sepak bola juga ada. Ya itu karena apa? Karena mereka punya kondisi, ya kondisi atau bawaan penyakit jantung aritmia yang dicetuskan oleh olahraga yang kompetitif itu. Itu Dr. Kevin. Jadi memang beda dengan kalau yang tadi koroner, mungkin prosesnya kronis ya, Dok ya. Maksudnya bertahap dan ada banyak faktor yang terlibat di situ. Sementara kalau untuk yang aritmia ini ada pencetusnya, didasari tapi memang ada genetik atau bawaannya mungkin ya, Dok ya, salah satu faktor. Penyakit jantung aritmia itu bukan karena apa yang kita makan atau apa yang kita minum. Nah, itu yang harus di-highlight. Kalau penyakit jantung koroner ya kita kalau misalnya kita mau jauh daripada penyakit jantung koroner ya kita jauh dari faktor risiko. Ya. Modifikasi lifestyle. Betul. Jauh, jangan darah tinggi, jangan sampai kencing manis. Kalau ada darah tinggi juga terkontrol, kencing manis kontrol, kolesterol, kemudian merokok dan lain sebagainya. Tapi kalau penyakit jantung aritmia ini adalah kondisi keturunan atau kondisi bawaan. Ya, jadi bukan karena kita salah makan atau kita salah minum sesuatu. Jadi kadang-kadang pasien suka datang ke poliklinik, "Dok, ini penyebabnya apa ya, Dok? Ya maksudnya apa yang harus saya jaga supaya saya nggak kena aritmia gitu." Saya bilang ini bukan sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita minum. Yang sebagian besar ini adalah kondisi bawaan. Nah, tinggal pencetusnya apa gitu. Jadi ya pencetusnya ini yang triggernya ini yang menyebabkan aritmia tersebut muncul. Ya beberapa karena memang kondisi tadi olahraga yang kompetitif. Selain itu juga misalnya bisa kelainan elektrolit
Oh, gangguan Ya, elektrolit. gangguan elektrolit. Misalnya pada saat kita lagi diare, Diare. kita lagi muntah-muntah, Ya, Dok. atau misalnya kita olahraga ekstrim sehingga kita berkeringat banyak, sehingga Dehidrasi. gangguan elektrolit, dehidrasi, dan lain sebagainya, itu sebagai pencetus yang tiba-tiba bisa terjadi konslet tadi dan timbul aritmianya. Oke. Di kasus kenyataan di lapangan dari Dok Yatsen lihat, laki-laki perempuan apakah seimbang, Dok, untuk komposisinya yang kemungkinan terjadi gangguan konslet ini, atau ada preference lebih banyak gender mana? Kondisinya sih sama sebenarnya Oke. antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau kita melihat kondisi seperti yang Erikson di mana pencetusnya adalah olahraga kompetitif, memang lebih banyak laki-laki Mungkin karena di memang laki-laki, olahraga kompetitif lebih banyak dijalani oleh laki-laki dibanding perempuan. Tetapi kalau aritmia secara umum memang kondisinya sama antara laki-laki dengan perempuan. Baik, oke. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu, rekan-rekan semua penasaran nih, Dok. Keluhannya, Dok. Nah, ini kan kasusnya tadi Erikson kolaps tiba-tiba di tengah pertandingan. Sementara kalau orang sedang di rumah atau dia mungkin belum pernah tahu dia ada riwayat atau bakat genetik itu terkait aritmia ada atau tidak, kira-kira ada keluhan apa sih, Dok, yang bisa kita notice? Dan kapan kita perlu kontrol nih? Salah satunya ke Dokter Jansen ya, Bapak Ibu sekalian. Kontrol ke spesialis jantung dan pembuluh darah tuh keluhan yang seperti apa, Dok? Nah, penyakit aritmia ini masalahnya keluhannya sangat beragam. Ya, dia range-nya sangat luas ya. Jadi ada yang tidak ada keluhan sama sekali. Ya mungkin terdeteksinya ketika pasien tersebut sedang medical check up. Oke. Atau misalnya medical check up mau daftar asuransi atau medical check up mau masuk perusahaan. Kerja Jadi ya, ada Dok? ada pasien saya juga usia 22 tahun. Ya, Muda 22 sekali. tahun lulus kuliah. Betul. Tidak pernah diterima di perusahaan manapun, sudah dapat 4 kali sampai 5 kali karena tidak pernah lolos dari medical check up. Begitu direkam jantung di EKG ternyata ada kita sebut sebagai VES atau PVC gitu ya, gangguan irama yang sering. Nah, akibatnya dia mendaftar dimanapun jadi nggak bisa diterima karena tidak lolos dari cek kesehatan. Walaupun dia sendiri nggak ada keluhan sama sekali. Apapun. Oke. Iya, jadi waktu itu pasien saya terapi dengan ablasi, kemudian setelah itu baru bisa daftar dan bisa diterima di perusahaan. Itu karena nggak ada keluhan sama sekali, dapatnya khusus cuman dari medical check up. Wow, ketangkepnya Ya, dari situ betul. ya, Dok ya. Tidak sengaja juga ya. Tapi ada juga pasien yang datang dengan keluhan berdebar-debar. Jadi banyak juga datang keluhan berdebar-debar. Ya kadang-kadang keluhan berdebarnya itu tidak harus muncul sering. Jadi kadang-kadang munculnya bisa sebulan sekali, kondisi tertentu dia bisa berdebar, bisa sampai 1 jam, kemudian datang sendiri dan hilang sendiri. Oke. Ya seperti itu. Even saat istirahat ataupun saat olahraga bisa semua muncul Bisa ya, Dok ya? muncul dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa tebak. Oke. Ya. Kemudian ada juga memang datang dengan kondisi yang lebih berat. Oke. Ya, bisa dalam kondisi misalnya pingsan, ya, atau bahkan kejang. Seperti kasus Erikson ini ya, Dok Ya, kolaps bahkan ya. bisa henti jantung. Ya, oke. seperti itu. Bahkan ada beberapa pasien yang memang keluhan pertamanya itu adalah langsung henti jantung. Oke. Ya, kadang-kala kita tidak bisa menyelamatkan pasiennya lagi seperti itu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus cukup aware dengan kondisi kita sendiri ya. Jadi harus melakukan check up seperti saya bilang tadi. Oke. Menarik tadi Dr. Jansen mention tertangkap gara-gara melakukan medical check up. Ya, entah itu rutin, entah itu untuk alasan mau daftar asuransi atau pekerjaan. Nah, berarti cara deteksinya, Dok, kira-kira pemeriksaan apa sih? Selain tadi ada pertama yang sudah disebut rekam jantung ya, Dok ya. Tapi rekam jantung yang seperti apa untuk kita bisa detect, oh mungkin ini ada nih kemungkinan aritmia yang perlu diterapi atau ditata laksana. Pemeriksaan apa tuh, Dok, yang kita bisa lakukan untuk pasien-pasien? Yang pertama pasti tadi rekam jantung ya, Oke. rekam jantung. Tetapi yang menjadi masalah kalau pasien dengan gangguan irama jantung atau berdebar-debar itu kadangkala datang ke dokter dalam kondisi tidak berdebar-debar. Tidak keluhan, betul, Dok. Datang ke poli, dok saya berdebar-debar. Kapan berdebarnya? Kemarin malam atau 2 hari yang lalu. Kalau pasien datang dengan keluhan berdebar-debar kemarin malam atau 2 hari yang lalu dia berdebar-debar, tentu saja ketika datang ke kita tidak dalam kondisi berdebar, kita rekam jantung juga kondisinya akan normal. Normal, oke. Ya, saya selalu bilang kalau memang benar-benar ada konslet seperti konslet di listrik rumah, maka sebenarnya semuanya yang lain normal, Pak atau Ibu, saya bilang. Ya, kalau kita ngomong tentang dindingnya, atapnya, pintunya semuanya normal. Yang masalah adalah instalasi listrik di rumah tersebut. Ya, demikian juga seperti pasien dengan gangguan irama atau konslet di listrik jantungnya.
Jadi kondisi yang lain pasti bagus. Kalau kita lakukan treadmill misalnya, atau kita lakukan USG jantung, ekokardiografi untuk melihat pompanya, atau bahkan kita lakukan CT scan pembuluh darah jantung, semuanya akan normal. Umumnya normal. Ya, karena sebagian besar memang dialami oleh pasien-pasien dengan usia yang lebih muda. Jadi dalam kondisi yang lebih normal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tidak dapatkan dari pemeriksaan listrik jantung dari rekam jantung EKG itu, kita mungkin harus lakukan pemeriksaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, ada yang namanya pemeriksaan Holter seperti EKG, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, bisa 24 jam, bahkan ada yang bisa sampai 1 minggu. Jadi bisa ketangkep pas kondisi di rumah misalnya ya dok ya, untuk pasiennya. Betul. Jadi kita tanya dulu, pasiennya muncul berdebarnya kapan? Kalau muncul berdebar, oh saya 2 hari sekali kurang lebih, ya mungkin kita bisa pasang lebih panjang, 7 hari. Bahkan ada yang namanya implantable loop recorder ya, kebetulan di sini ada ya implantable loop recorder yang ini ya. Nah ini nih bisa sampai 3 tahun nih, jadi ini kayak susuk. Kayak implan ya dok ya? Jadi diimplan di dinding jantung. Ya, kenapa kita melakukan pemeriksaan ini adalah untuk melakukan mendeteksi adanya gangguan irama jantung, tetapi keluhannya jarang banget. Ya, dok, saya ada gangguan irama. Kapan munculnya? Mungkin setahun cuma sekali. Atau setahun cuma 2 kali. Tetapi setiap kali saya muncul berdebar-debar, bahkan sampai muncul berdebar-debar, itu sangat signifikan. Artinya sampai saya kejang-kejang, bahkan sampai saya biru. Nah, kita harus mendapatkan kan kelainannya apa. Ya, bahkan seperti Erikson. Misalnya kalau kejadian itu munculnya jarang, mungkin sekali seumur hidup doang. Mungkin hanya momen kemarin itu doang ya. Makanya kita harus dapatkan dengan tepat. Jadi kita bisa pasang namanya implantable loop recorder ini yang bisa sampai 3 tahun untuk mendeteksi adanya gangguan atau keluhan irama jantung. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami sebenarnya dok ya. Jadi kita juga tanya ke pasien kadang-kadang, keluhannya munculnya kapan? Oh, keluhannya pada saat saya lagi olahraga. Kalau lagi olahraga ya pasiennya kita minta untuk treadmill misalnya. Dicetuskan ya, kita cetus, kita lihat muncul apa enggak. Intinya seperti itu. Tadi dokter mention bahkan bisa sampai kejang ya. Mungkin ada beberapa pasien dokter yang mungkin di-refer dari neurolog atau dokter saraf dok untuk kasus-kasus seperti ini. Betul sekali. Jadi beberapa pasien gangguan irama jantung itu justru ditangkapnya bukan sama dokter jantung, tetapi ditangkapnya sama dokter neurologi atau dokter saraf. Karena pasien datang dengan keluhan pingsan, pasien datang dengan keluhan kejang-kejang, kemudian pikiran orang awam pasti kejang, pingsan ke dokter saraf. Masih muda lagi ya dok. Betul, usianya masih muda, tiba-tiba kejang atau pingsan, mungkin dipikir jangan-jangan ada epilepsi seperti itu. Tapi ternyata sama dokter dokter saraf setelah dilakukan pemeriksaan perekaman di listrik di otak ternyata normal, nggak ada masalah. Nah, justru dari pemeriksaan EKG-nya justru ada kelainan di situ, akhirnya di-refer ke saya atau ke dokter jantung yang lainnya gitu. Ya, jadi kadang-kala juga memang keluhannya seperti saya bilang itu sangat luas. Ya, bisa dari nggak ada gejala sama sekali, bahkan sampai bisa keluhannya sangat berbahaya, bisa kejang, pingsan, dan lain sebagainya untuk gangguan irama jantung ini. Sangat beragam Bapak Ibu ya, dari yang nggak ada, yang bisa kita lihat maksudnya pasiennya benar-benar rasa normal, hanya sesekali muncul, sampai yang mengancam jiwa, mengancam nyawa ya dok. Baik, sekarang mungkin kita lanjut untuk tata laksana atau treatment plan-nya nih dok. Mungkin orang-orang bertanya, oke dok, saya sudah punya nih, udah kedeteksi. And then what? Apa yang bisa saya consume? Atau apa yang bisa dilakukan oleh dokter jantung untuk membuat keluhan-keluhan itu menghilang atau bahkan tidak muncul lagi? Bisa sembuh nggak dok? Itu mungkin yang banyak orang pengen tahu. Kalau udah saya punya bakatan ini, apakah itu jadi melekat di diri saya seumur hidup atau bisa sembuh dok? Ada treatment opsi apa mungkin dok? Iya. Jadi untuk penyakit jantung aritmia ya, untungnya ya, masih ada selalu orang Indonesia tuh gitu dong, selalu ada untung ya. Lebih dari 80% itu bisa disembuhkan. Dan bisa disembuhkan secara sempurna. Ya, dengan terapi yang kita kenal sebagai namanya terapi kateter ablasi. Ya. Jadi pilihannya sih 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah kateter ablasi, atau yang kedua kita terapi medikamentosa, obat-obatan gitu ya. Tetapi kalau misalnya dengan obat-obatan, tentu saja obat itu harus kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Karena obat sendiri sebenarnya tidak menyembuhkan. Obat itu hanya menekan supaya kejadian aritmianya itu tidak sering muncul. Tetapi kelainan dasarnya sendiri tetap ada di situ. Nah, yang dinamakan dengan kateter ablasi itu adalah
kita mencari kelainan di listrik jantungnya, ya, kemudian kita perbaiki konsletnya supaya gangguan iramanya itu tidak muncul lagi. Oke. Ya, jadi ada kelainan aritmia itu karena apa? Karena ada kabel tambahan. Ya, normalnya cuma punya satu kabel, dia punya dua kabel. Akibatnya ketika terjadi kita sebut konslet re-entry, dia bisa muter-muter, maka bisa berdebar-debar, denyutnya bisa sampai 180, bisa sampai 200 kali per menit. Nah, solusinya apa? Kabel tambahannya itu kita lakukan, kita cari, kemudian kita lakukan kateter ablasi, kita putus supaya dia nggak muncul lagi. Ya kasarnya kayak disolder gitu dong? Iya, Oke. seperti itu. Baik, oke. Nah itu kalau ada pasien yang mungkin tanya nih dok, kayak mungkin nggak dok kalau nggak diapa-apain? Atau mungkin nggak kalau saya diemin aja? Itu resikonya ke depan apa ya dok? Apakah akan menjadi penyakit lain atau memicu hal-hal penyakit jantung yang lainnya? Apa yang bisa terjadi dok kalau pasien tidak mengambil tindakan apa-apa? Oke, jadi penyakit jantung aritmia ini memang bukan penyakit jantung yang menyebabkan kematian mendadak, seperti penyakit jantung koroner ya. Di luar kalau misalnya kita sebut sebagai penyakit jantung aritmia yang biasa ya, bukan yang Berbahaya atau maligna yang maligna. menyebabkan itu ya. Kalau penyakit jantung aritmia yang biasa, yang keluhannya berdebar-debar, kadang-kadang muncul, hilang dan segala macamnya itu tidak menyebabkan kematian jantung mendadak seperti penyakit jantung koroner. Ya. Itu yang pertama. Oke. Jadi, tetapi keluhan berdebar-debar ini apabila tidak diobatin ya, tidak diablasi atau tidak diminum obat, ya tentu saja nantinya akan menimbulkan efek jangka panjang untuk ke jantung. Yang pertama pasti untuk pasien kualitas hidupnya menjadi nggak baik ya. Pasien kualitas pekerjaannya juga nggak bagus gitu ya, karena keluhan berdebar-debarnya sehingga pasien tidak bisa bekerja dengan baik, itu pasti. Yang kedua, bagaimana kejadiannya kalau pasien bisa pingsan berulang atau berdebar bolak-balik gitu ya. Nah, ada pasien saya ya kita sebut penyakit aritmia tidak menyebabkan kematian jantung langsung, ya, atau kematian mendadak, tetapi secara tidak langsung bisa sangat berbahaya. Pasien saya gangguan irama jantung, ya SPT, menyebabkan pingsan pada waktu dia lagi nyetir. Wah, itu. Ya, begitu dia pingsan, dia bangun-bangun, ternyata mobilnya sudah nabrak di pohon. Betul. Nah, itu tentu saja sangat berbahaya. Itu yang kedua. Ya, jadi keluhannya selain mengganggu kualitas hidup, yang kedua juga bisa menyebabkan gangguan secara tidak langsung tadi ya, pingsan dan semacamnya. Ketiga, juga di dalam jangka waktu panjang itu bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung, entah itu pembengkakan jantung, ya, atau misalnya gangguan pompa jantung dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau penyakit aritmia ini signifikan, jadi pasiennya sangat simptomatik, memang disarankan untuk mendapatkan pertolongan terapi. Entah itu terapi medikamentosa, obat-obatan, atau terapi kateter ablasi. Nah, tapi kateter ablasi ini keuntungannya karena dia bisa menyembuhkan secara sempurna. Jadi pasiennya setelah dilakukan kateter ablasi, kalau berhasil tindakannya tidak perlu minum obat lagi. Nah, itu yang Bapak Ibu mungkin sering pengen tahu ya dok ya, karena banyak takut nih minum obat seumur hidup. Betul sekali. Nah, Dokter Jansen sudah mention cukup banyak terkait ablasi. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu prosedurnya itu nanti akan seperti apa tuh dok? Mungkin dokter bisa kasih gambaran, perlu rawat inapkah pasiennya? Atau cukup one day care, misalnya sekali tindakan lalu observasi lalu pulang? Dan apa yang Dokter Jansen lakukan itu di dalam tubuh sampai jantungnya si pasien itu untuk yang tadi kita sebut dengan ablasi ini? Oke, jadi kateter ablasi itu sebenarnya adalah tindakan yang kita sebut sebagai minimal invasif ya. Minimal invasif, jadi sebagian besar memang pasien hanya anestesi lokal saja. Bukan anestesi umum. Jadi jangan ngebayangin ini kita operasi di dada, tidak. Jadi biasanya kita lewat pembuluh darah di paha ya, kita bius lokal, ya kemudian kita pasangin selang infus di situ. Ya, nanti ada kateter kecil, kebetulan saya bawa kateternya ya. Wah, kayak apa nih dok? Ya, jadi ini ada kateter kecil, ini namanya kateter ablasi ya. Ya, kateter ablasi ini, ya nanti setelah dibius lokal di paha, dipasang selang infus ya, ini kateter ini akan masuk ke jantung ya. Jadi ini kateter yang kita bisa arahkan ya, bisa defleksi ke sebelah sini atau ke sebelah sini, kemudian kita dorong, kemudian ini akan menjadi mata kita ya untuk memeriksakan apakah ada kelainan di listrik jantung atau tidak. Jadi logam-logam di sini itu
ya ini akan menjadi alat untuk mendeteksi adanya kelainan listrik jantung. Kita lakukan manipulasi, kita berikan obat-obatan, kita berikan pemacuan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa dapatkan kelainannya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau saya suka cerita ke pasien, sama seperti kita melakukan kateterisasi jantung pemasangan ring. Sebelum pasang ring kita kateter dulu tuh. Kita periksa dulu kan. Ada berapa penyempitan di situ? Kalau ada penyempitannya ada 1 atau 2, ya baru kita nanti pasang ring di 1 atau 2 tempat tersebut. Tapi kalau nggak ada kelainan sama sekali, ya berarti nggak perlu dipasang ring. Dengan kateter ablasi juga seperti ini. Jadi sebelum kita lakukan kateter ablasi, kita periksa dulu listrik jantungnya satu persatu. Jadi nanti ada beberapa kateter seperti ini, kecil sekali, ya. Jadi pasiennya dibius lokal, dipasang selang infus, kemudian ini akan kateter ini masuk ke jantung. Ada beberapa, ada 3 atau 4. Nah, kita lakukan pemeriksaan detail. Nah, kita dapatkan nanti kelainannya di sebelah mana. Nah, kalau misalnya kita sudah temukan kelainannya, baru kita lakukan namanya kateter ablasi tadi. Ablasi tadi mungkin tempat yang jadi konsletnya itu ya, Dok ya. Kelainannya di mana kita perbaiki. Kita berikan gelombang radio atau panas ya, mungkin kayak di solder gitu ya, itu dia. Ya jadi sel tersebut menjadi tidak aktif kembali, ya kita harapkan dengan itu kelainan aritminya tidak muncul lagi. Nah, jadi yang nggak ada konsletingnya ya di suatu titik itu ya, Dok ya. Sementara kalau dengan istilah mungkin Bapak Ibu pernah dengar EP study atau studi elektrofisiologi, itu yang dilakukan lebih awal itu, Dok? Iya, betul. Jadi sebelum kita lakukan ablasi, kita lakukan pemeriksaan listrik jantung dulu atau elektrofisiologi study. Dengan pemeriksaan elektrofisiologi study, kita bisa dapatkan kelainannya di mana. Ya. Jadi beda sama tadi kita rekam jantung EKG atau kita holter sampai 1 minggu atau sampai 3 tahun tadi. Bedanya adalah ya itu kita secara pasif. Artinya kita tungguin tuh. Kita tungguin supaya gangguan iramanya muncul. Begitu gangguan iramanya muncul, nah kita tangkap gitu. Nah, bedanya kalau pada pemeriksaan listrik jantung atau EP study, elektrofisiologi study itu, kita nggak pasif, kita nggak tungguin dia muncul. Artinya kita secara aktif kita lakukan pemeriksaan dengan pemacuan, dengan obat, ya kita lakukan pacing dan lain sebagainya. Tujuannya kita lihat, kita rangsang supaya gangguan iramanya, aritmianya muncul. Begitu dia muncul, kita tahu kelainannya di mana. Begitu tahu kelainannya di mana, kita tahu daerah mana yang harus kita perbaiki, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan, perlu rawat inap nggak, Dok? Tapi untuk pasien-pasien seperti ini. Pasiennya tindakannya merupakan, tadi saya sudah ceritanya minimal invasif ya. Jadi karena minimal invasif, pasiennya dirawat biasanya sih 1 hari, 1 malam saja. Jadi masuk, kita tindakan hari ini, besok sudah boleh pulang. Seperti itu. Dan pasiennya tidak dirawat di ICU atau di HCU setelah tindakan. Itu dia. Iya, jadi itu menggambarkan ya. Jadi pertama anestesinya cuma lokal saja. Terus pasiennya dirawat di ruang biasa sebelum dan setelahnya. Sebenarnya dan 4 jam sampai 6 jam itu pasiennya sudah bisa aktif. Ya, jadi setelah tindakan 4 jam 6 jam begitu selang infusnya dicabut, setelah itu pasien sudah boleh aktif, sudah boleh ke toilet, ke kamar kecil, melakukan aktivitas seperti biasa. Dan besoknya pasiennya udah pulang. Gitu. Durasinya Dr. Jansen biasanya melakukan ke pasien ini berapa lama, Dok? Mungkin biar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga tahu. Untuk tindakan kateter ablasi sendiri bervariasi tergantung dari jenis. Jenis kelainannya. Jadi yang sederhana mungkin kita bisa lakukan dalam 1 sampai 1,5 jam. Ya mungkin kalau kelainannya lebih rumit, ada beberapa penyakit lebih kompleks, ya mungkin bisa lama ya, bisa sampai 3 jam atau 4 jam gitu ya. Tetapi semua ini bervariasi gitu ya. Jadi tergantung penyakitnya, karena penyakit jantung aritmia itu bukan hanya 1 jenis. Jadi ada beberapa jenis. Gitu. Nah, menarik nih, Dok. Ini depan daripada agak nganggur, sebenarnya ini ada alat apa sih, Dok? Mungkin ada yang Dr. Jansen mau jelaskan ke kita dan berkaitan juga nih dengan topik hari ini. Kira-kira itu alat apa ya, Dok? Jadi kalau Bapak Ibu baca di berita ya, Christian Eriksen itu akan ditanamkan alat yang namanya ICD ya. Ini ICD nih, implantable cardioverter defibrillator ya. Ini artinya apa? Ini adalah penyelamat nyawa pasien. Ya, jadi ini kayak baterai ini akan ditanamkan di bawah kulit, di dinding dada sebelah kiri biasanya. Jadi di sayat kecil, kemudian ditanam di sini. Tujuannya apa? Tujuannya alat ini akan menjadi monitor kita, monitor pasien.
Jadi setiap kali ada gangguan irama muncul, setiap kali gangguan irama itu menyebabkan henti jantung, maka dia akan memberikan shock. Kalau kita nonton-nonton itu shock seperti itu yang di UGD jeder. Nah, ini shocknya itu kita tanam di jantung. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, iya, mereka betul akan sekali. kasih. Jadi ini ditanamkan di sini baterainya, kabelnya ada satu yang masuk ke jantung yang akan memberikan shock seperti itu. Dan Erickson ini akan ditanam alat seperti ini. Jadi kalau suatu saat dia muncul lagi gangguan iramanya, suatu saat dia menyebabkan henti jantung lagi, maka ini akan menyelamatkan. Dan ini hanya diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan irama yang fatal atau yang maligna yang kita tanamkan ini. Sedangkan sebagian besar lainnya cukup dengan kateter ablasi saja. Ya. Saya suka bilang sama pasien, ini kayak asuransi, Pak. Ya, maunya kita beli asuransi, kita kan maunya nggak pernah pakai kan? Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu kita sakit, kita sudah punya asuransi. Betul. Ini kayak asuransi, ya memang. Ya, jadi kalau misalnya ini menjaga supaya kalau kapan-kapan gangguan irama yang fatal itu muncul, dia bisa menyelamatkan nyawa kita. Udah standby ya, Dok ya. Betul. Maunya sih kita nggak pakai. Ada beberapa pasien yang bilang, Dok, saya udah pasang 5 tahun nggak muncul. Emang Bapak mau muncul? Saya bilang gitu. Jangan sampai ya, Dok. Jangan sampai gitu ya. Dok, kelas nih, isunya masih tetap hangat menurut saya sih. Pasien-pasien aritmia, entah itu yang mungkin hanya minum obat atau yang sudah diablasi, seperti yang dokter bilang tadi dia bisa sembuh sempurna. Boleh vaksin nggak sih, Dok? Nah, itu kadang-kadang ada orang nanya nih, vaksin COVID masih rame nih. Boleh nggak pasien-pasien yang aritmia itu tetap divaksin atau sudah disolder gitu, konsletnya sudah terkontrol dan bahkan sembuh, aman nggak, Dok, untuk tetap terima vaksin COVID? Perki sendiri, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi. Artinya, pasien-pasien dengan gangguan irama jantung, kalau dalam kondisi yang stabil, artinya tidak ada keluhan, ya mungkin sampai 3 bulan tidak ada keluhan, ya nggak ada berdebar-debar, nggak ada keluhan sesak dan lain sebagainya, itu oke dan boleh untuk divaksin. Apalagi pasien tersebut sudah dilakukan ablasi dan sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu dia. Kalau pasien sudah sembuh, artinya dia tidak akan muncul lagi. Bahkan tidak harus tunggu sampai 3 bulan. 1 minggu, 2 minggu setelah tindakan ablasi, pasien boleh dilakukan vaksinasi. Baik. Karena kondisinya sudah kembali normal. Stabil. Ya, karena pada prinsipnya memang tidak ada kelainan yang lain. Yang kelainan itu kan cuman gangguan di listrik jantungnya yang sudah kita perbaiki. Ya, jadi yang lain-lain semua nggak ada masalah. Jadi vaksin boleh nggak? Boleh. Jadi kayak rumahnya tetap nggak ada masalah ya, Dok, ya? Betul Hanya sekali. instalasinya dan tadi sudah kita ambil action atau tindakan terhadap itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tanpa terasa sudah cukup banyak Dr. Jansen sharing mulai dari pengalaman sampai informasi ya, Dok, ya, terkait aritmia ini. Saya harap sih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah lebih paham, mulai aware juga, dan jangan ragu ya kalau Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau pingin konsultasi, boleh konsultasi dengan Dr. Jansen salah satunya. Nah, Dokter, ada closing statement mungkin terkait aritmia dan semua tentang penyakit ini, mungkin menegaskan kembali lah mungkin untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di rumah untuk lebih aware terhadap penyakit ini. Monggo, Dokter. Mungkin ada beberapa closing statement ya, penegasan. Jadi yang pertama, penyakit jantung itu tidak hanya penyakit jantung koroner saja, bukan hanya serangan jantung atau penyumbatan. Ada yang kita kenal sebagai gangguan irama atau penyakit irama jantung. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya keluhan berdebar-debar atau kadangkala seperti mau pingsan atau bahkan kejang dan lain sebagainya, jangan ragu-ragu datang untuk memeriksakan diri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ternyata di dalam keluarga ada riwayat kematian jantung mendadak yang tanpa alasan yang jelas, mungkin salah satu penyebabnya adalah penyakit jantung aritmia yang berbahaya. Yang tadi saya bilang kita butuh untuk periksa lebih detail untuk bisa mendapatkan diagnosisnya dan memberikan terapi yang tepat untuk mencegah terjadinya kejadian jantung mendadak seperti yang Erickson tadi. Nah, penyakit aritmia adalah penyakit yang sebagian besar sangat bisa diobatin dan bisa sembuh secara sempurna. Jadi jangan ragu untuk datang dan berobat. Ya, dengan kateter ablasi kita bisa menyembuhkan pasien ini, bahkan pasien bisa kembali aktif tanpa ada keluhan sama sekali. Itu dia. Jadi jangan takut untuk datang, jangan takut untuk memeriksakan diri, jangan takut untuk berobat, intinya seperti itu. Ya.
paripurna sekali ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian untuk podcast pada kesempatan kali ini. Sekiranya Bapak Ibu, rekan-rekan semua boleh untuk ikuti kemudian. Mungkin ditunggu lagi akan ada topik-topik yang tidak kalah menarik ya Dok ya untuk podcast-podcast berikutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komen kali ya. Boleh itu, Iya. benar. Bapak Ibu boleh komen, kemudian jangan lupa juga subscribe ya Dok ya, nanti ya tentunya akan ada banyak nih topik-topik menarik berikutnya yang akan kita upload lagi. Baik, saya mewakili Dr. Jansen di sini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa, stay safe, stay healthy.